Sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah. Oke, puji Tuhan. Sekarang kita mulai pelajaran kita dengan berdoa, ya. Tetapi sebelum berdoa, saya minta adik Jerry dulu untuk maju. Silakan maju. Dan adik-adik semua silakan berdiri. Sebelum berdoa, supaya kita semangat, kita nyanyi lagu Jari Jempol, ya. Bisa? Bisa. Kurang semangat, bisa? Bisa. Oke. Jari jempol, 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Ketuk tangan, tutup mata, mari siap berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang yang ada ada di di surga, surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Terima kasih, Pak. Sekarang Bapak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ya, Pak. Kalau Bapak Guru baca namanya, kalian jawab hadir, ya. Ya, Yang Pak. tidak hadir kalian kasih tahu saya. Bisa? Bisa. Oke. Maria Nisuryadu, Hadir, Pak. Maria Rosina Tumir, Hadir, Pak. Marcelina Delasamin, Hadir, Pak. Fitri Ali Juniman, Hadir, Pak. Yohanes Sutifan, Hadir, Pak. Maria Jessica Memas, Hadir, Pak. Angelina Serena Asyayu. Hadir, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Hari ini kalian sudah disiplin, sudah ada tepat waktu dan juga sudah hadir semua. Bagus. Ya. Bapak Guru berharap kedepannya kalian juga harus seperti ini. Ya, Pak. Oke anak-anak, sebelum kita melaju ke materi, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Saya mau tanya dulu ke adik Jesse. Adik Jesse, kita ini tinggal di provinsi apa? NTT, Pak. NTT. Kemudian, adik Fitri, NTT itu kepanjangannya? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Kita tinggal di NTT atau kepanjangannya yaitu Nusa Tenggara Timur. Dan pada pertemuan sebelumnya kemarin itu Pak Guru juga sudah bertanya di mana desa kalian, kecamatan dan juga kabupaten dan lokasinya di peta NTT. Mungkin kalian juga bertanya dalam hati, Pak, kalau di peta Indonesia ya Pak, NTT itu ada di mana? Kemudian juga kalau di peta dunianya, Indonesia itu posisinya di mana? Kita pasti bertanya. Dan itulah tujuan kita belajar hari ini, supaya kita tahu di mana letak Indonesia, di mana letak NTT. Bisa? Bisa, Pak. Maksudnya kan kita sudah tahu kita tinggal di Nusa Tenggara Timur. Tetapi Pak, kalau di peta Pak, itu NTT di mana? Kemudian juga kita ini warga negara Indonesia. Indonesia di mana di peta? Itu yang kita belajar. Siap? Siap. Oke. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini melalui media peta, kalian semua nanti bisa menjelaskan letak dan kondisi geografis Indonesia. Dan hari ini Pak Guru juga sudah siap peta. Sudah siap belajar? Siap.
bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi negara Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Jumlahnya yaitu sekitar 17.000 lebih pulau. Jadi ITC Indonesia juga penuh pulau. Itulah alasannya mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Dan di antara beribu-ribu banyak pulau itu ada 5 pulau yang terbesar di Indonesia. Saya minta adik Ocin untuk maju. Silakan maju adik Ocin. Oke. Sekarang semuanya perhatikan di sini. Adik Ocin tugasnya untuk menunjukkan dari gambar ini mana saja pulau-pulau yang kelihatannya besar. Oke, silakan adik Ocin. Teman-teman, pulau yang terbesar di Indonesia yang pertama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Pulau Jawa. Oke, tepuk tangan buat adik Ocin. Terima kasih adik Ocin. Jadi jawaban dari adik Ocin sudah sangat jelas sekali. Dia menjelaskan bahwa dari peta ini ada 5 pulau besar. Berapa pulau besar? 5. Adik Jesse, berapa pulau besar? 5, Pak. Oke, mantap. Yaitu Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Irian Jaya atau Pulau Papua, dan Pulau Jawa. Oke. Kemudian adik-adik dikatakan bahwa Indonesia ini berada di antara 2 benua dan juga 2 samudra. Dan perlu akan tunjukkan di sini 2 benua, yaitu benua Australia. Ini posisi Indonesia, ini benua Australia. Dan di atas ini ada benua Asia. Benua Asia dan benua Australia. Itu 2 benua yang mengapiti Indonesia. Kemudian 2 samudra. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, Pak, apa itu samudra, Pak? Apa juga itu benua? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Tidak tahu? Tidak, Pak. Oke. Jadi benua itu artinya adalah daratan yang sangat luas. Bahasa Manggarainya tanah tempat kain di Tewata Eros kan? Kemudian samudra, tuh Eropa samudra, Dikatakan dari Pak, samudra itu kita apa? Samudra waktu pada itu, samudra itu lautan yang luas. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Ini Indonesia penuh dikuasai oleh laut, terlalu banyak dia punya lautnya. Yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sejauh ini kalian sudah paham? Paham. Sudah paham? Paham. Oke, mantap. Kalau begitu, Pak Guru ingin bertanya ulang lagi. Adik Ona, coba adik Ona sebutkan apa saja 5 pulau besar. Pulau saya Dengar dulu, kita dengar dulu dari adik Ona. Pulau Kalimantan, Oke, Sumatera, oke, Irian, oke, Jawa, oke. Sulawesi. Sulawesi. Kita tepuk salut dulu buat adik Ona. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Ini bukti bahwa kalian masih konsentrasi. Oke? Ya, Pak. Baik. Kemudian adik-adik, kalian sudah tahu tadi kalau negara Indonesia diapiti oleh benua Australia dan juga benua Asia dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Terus apa dampaknya buat negara Indonesia? Jadi Indonesia ini berada pada posisi silang dunia. Posisi silang. Coba kalian buat. Ini melambangkan silang, toh? Silang. Indonesia berada di posisi tengah. Benua Asia
no benua Australia, no Samudra Hindia, no Samudra Pasifik. Indonesia letak di posisi sini. Dampaknya apa? Ini berdampak pada jalur perdagangan. Karena Indonesia berada pada posisi silang dunia, ini menjadi letak yang sangat strategis karena Indonesia berada pada jalur perdagangan dunia dan bisa berdampak pada perekonomian dunia. Itu contohnya ada pakaian ataupun misalnya make up yang diimpor atau diekspor dari negara-negara luar ke negara Indonesia. Oke. Kemudian adik-adik, jadi negara Indonesia ini ada batas-batas juga. Sama seperti tanah kita juga tentu berbatasan mengabatas dengan tanah orang lain. Misalnya tanahnya mereka adik Arni, nah, berbatasan misalnya sebelahnya ada tanahnya mereka Jelito, pasti ada batas. Begitu juga negara Indonesia. Coba gak ini kita tahu betul. Jadi ada batas. Nah, batas lautan dan juga ada batas daratan. Gitu. Jadi yang pertama kita bahas batas daratan, Jadi batas daratan dari Indonesia itu berbatasan dengan Malaysia. Maka ada yang dari Malaysia itu Lahori. Halo, coba lihat ke sini semua. Di atas Pulau Kalimantan ada Malaysia. Kemudian juga di sini ada Timor Leste di sini. Di sini ya. Bisa? Bisa, Pak. Begitu juga di sini. Ada pulau, ada negara Papua Nugini. Itu batas daratan. Kemudian batas lautan. Ada Laut Cina Selatan. Di sini dia. Ada Laut Cina Selatan di sini. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Oke. Kalian masih konsentrasi gak? Masih. Rupanya kalian sudah tidak fokus lagi. Ada yang lapar. Oke, kita tepuk fokus dulu. Tapi sebelum itu perhatikan dulu Bapak Guru. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Oke, sambil duduk deh. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang Pak Guru akan mengajak kalian untuk duduk dalam bentuk kelompok. Pak Guru akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Satu kelompok terdiri dari 4 orang saja. Kalian dibentuk dalam 2 kelompok. Oke? Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang duduk dalam bentuk kelompok. Ya, berikan. Sekarang kalian harus berdiskusi dan bekerja sama dengan teman-teman untuk mencari tahu apa saja jawaban dari pertanyaan yang Bapak Guru berikan pada lembar kerja itu. Bisa? Bisa. Oke, sekarang kerja ya? Ya, Pak. Kalau ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan ya?
Sudah? Belum, Pak. Belum? Cepat. Habis ini masing-masing kelompok mengutus dua orang untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasil kerja. Bisa? Sudah? Kelompok 1 sudah? Oke. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian harus mempresentasikan hasil kerja kalian. Siap? Siapa? Oke, saya minta dari kelompok 1 untuk mengutus 2 orang maju dan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Di sini. Pertama, perkenalkan dari kelompok mana, habis itu baca hasil kerjanya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu saya persilakan kepada teman saya. Oke, baik. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan pulau-pulau besar di Indonesia. Jawabannya yang pertama itu Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Irian Jaya. Nomor 2. Sebutkan benua dan samudra yang apiiti wilayah Indonesia. Jawabannya benua, ada 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nomor 3. Apa dampak Indonesia berada pada persilangan dunia? Jawabannya yaitu Indonesia itu berada pada posisi silang dunia dan menjadikannya sebagai letak yang strategis karena menjadi jalur perdagangan dunia dan berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Baik teman-teman, itu saja presentasi kami. Mungkin Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sekarang dari kelompok 2 saya minta pengutusannya 2 orang untuk maju. Kalau teman-teman yang lain presentasi di depan, teman-teman yang lain juga harus dengar ya. Silakan perkenalkan dari kelompok berapa. Baik, selamat pagi teman. Kami dari kelompok 2. Ulang. Apa lucu lagi? Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk teman saya persilakan. Oke, pertanyaan pertama, sebutkan pulau-pulau besar di Indonesia. Jadi ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Irian Jaya, dan Pulau Jawa. Yang kedua, sebutkan benua dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia. Benuanya itu ada 2, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berikutnya itu samudra, ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pertanyaan nomor 3, apa dampak Indonesia berada pada posisi silang dunia? Ini berdampak pada jalur perdagangan karena letaknya yang strategis dan perekonomian negara Indonesia. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Baik adik-adik, terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan dan juga sudah bekerja sama. Tepuk terima kasih, Bre. Ya, Pak. Tepuk terima kasih. Ting ting. Tong tong. Ting tong. Terima kasih. Yes. Sekarang kalian balik lagi pada posisi duduk kalian yang pertama. Yang rapi ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi dari 3 pertanyaan itu tadi, Bapak sudah menyimpulkan bahwa kalian sudah
Ada 5 pulau besar, yaitu kita sebut sama-sama, yaitu dari Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua atau yang Jaya, dan Pulau Jawa. Dan juga Indonesia diapiti oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, 2 benua yaitu benua Australia dan benua Asia. Oke, terima kasih. Oke, dari penjelasan mulai dari awal hingga pada detik ini, mungkin kalian punya pertanyaan. Mungkin ada materi yang belum kalian pahami, bisa tanya di guru. Oke, silakan Adidela. Saya ingin bertanya tadi Pak tentang 17.000 pulau itu Pak. Apakah 17.000 pulau itu kita huni semua atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Adidela. Oke, dari 17.000 pulau itu ada 6.000 pulau yang berpenghuni. Itu yang masyarakat Indonesia yang tempat, sedangkan 11.000 lainnya belum berpenghuni. Sudah berarti? Sudah. Baik. Kemudian juga karena Pak Guru tadi lupa menjelaskan bahwa kita ini kan berada di provinsi NTT dan di peta Indonesia kita berada di sini. Ya. Di sini kan? Bisa? Oke. Kita terlihat di peta ini sangat kecil sekali. Rosnya di dunia Oke. Sampai di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ada Pak. Apa? Silakan. Oke. Samudra. Oke. Jadi adik kecil belum mengerti samudra itu apa Samudra itu sama seperti yang saya bilang tadi. Toyoro samudra itu Jadi samudra itu lautan yang luas. Luas sekali. Itu namanya samudra. Dan juga benua tadi daratan yang luas. Sudah paham? Sudah. Oke. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Dan Pak Guru ingin memberikan kesimpulan pada kalian bahwa negara Indonesia tadi adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan 6.000 pulau yang berpenghuni, 11.000 yang tidak berpenghuni. Pulau besarnya ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga Pulau Jawa. Dan Indonesia berada di posisi silangnya, diapiti oleh 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan 2 benua, benua Asia dan benua Australia. Oke adik-adik, pembelajaran kita sudah sampai di sini. Sekarang saya minta 1 orang dulu untuk pimpin kita dalam doa penutup. Saya minta ikut silakan maju untuk pimpin kita dalam doa. Tidak, silakan. Silakan maju. Oke, semuanya berdiri. Seperti biasa, sebelum berdoa kita nyanyi jari jempol. Jari. Oke, bisa? Bisa, Pak. Oke, silakan dipimpin oleh adik kunci. Teman-teman, jari jempol, jari 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Satu tangan
Tuhan Yesus, Santa Maria Bunda, doakan kami dosa sekarang dan pada silakan duduk. Oke, sekarang kita istirahat, bereskan semua buku kalian.